paling beda ya. Kalau dari tadi ada produk-produk dari tahu, terus Mina Surjan ini. Nah, kayaknya jarang juga yang mengangkat tentang pengajian ini ya. Ini yang paling alim daripada kita-kita. Paling alim gitu. Ini bagaimana berangkat dari apa? Suatu permasalahan atau bagaimana ini? Tapi di perjalanan itu ketua tim kita pindah kampus. Wow. Ini sangat bagus ya, kayaknya ada cerita yang pindah kampus dan sebagainya. Kita uji ya. Ya, ini berat. Nggak bisa. Ini nggak bisa ya. Sekeras ini dan sekaku ini bisa dibeli di mana nih? Terus kayak ada danau di dalam kampus juga. Aku pernah kesasar di sana. Oh iya. Ini saking gedenya kesasar. gitu, oke. Aku sama Nisa kan di PKMPM. Iya. Nah, kalau di PKMPM tuh kita bisa konversi di KKN. Jadi kita berdua nggak ikut KKN. Sama Oke. guys ya. Halo Sobat Untidar, jumpa lagi di podcast Sarang Ngobrol Santai bareng Untidar. Bersama saya, Aknarus Sabrina, hadir menemani Sobat Untidar selama kurang lebih 20 menit ke depan. Nah, di episode sebelumnya kita udah ngobrol-ngobrol tentang ajang bergengsi nih, seperti KMI Expo dan Abdidaya yang kemarin sudah terlaksana. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin tentang Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS 2025 yang kemarin dilaksanakan tepat setelah KMI Expo. Dan tentunya kita patut bangga nih Sobat Untidar, karena mahasiswa Untidar berhasil lolos dan tampil di PIMNAS 2025, membawa inovasi dan program unggulan mereka di tingkat nasional. Soalnya katanya susah loh untuk bisa lolos PIMNAS, kira-kira benar nggak sih? Penasaran gimana euforianya, seperti apa program yang dibawa, sampai perjuangan di balik layarnya menuju PIMNAS itu seperti apa? Daripada penasaran, langsung saja kita sambut narasumber kita pada kali ini. Ya, silahkan. Halo, silahkan. Wah, ini item-item ya. Saya duduk dulu. Oh iya. Ini fresh kalian di PIMNAS ya? Oh iya. Kita cosplay Bawaslu aja. Oh gitu, dari Bawaslu nih ya? Iya. Oke. Terus kayak senada gini ya, kok bajunya beda sendiri, warnanya pink gitu ya? Tadi nggak buka grup kayaknya. Oh nggak buka, tinggal. Aduh, kasihan banget. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi nih ya, mungkin boleh perkenalan diri terlebih dahulu, bisa sebutkan nama lengkapnya siapa dan dari prodi apa, silahkan. Dari siapa dulu, atau mau home pimpah, atau yang dari nggak buka grup dulu? Iya. Nggak buka grup. Yang salah DC. Halo, perkenalkan saya Nisa Indah Wayuningrum. Saya dari prodi Pendidikan Biologi angkatan 23. Halo, saya Hendy Purwanti dari Pendidikan Biologi juga. Saya dari angkatan 23. Halo Sobat Untidar, saya Anissa Nur Hasanah dari program studi Pendidikan Biologi Universitas Tidar. Oke, berarti dari bio semua. Iya. Berarti ini circle biologi nih ya. Iya. Oke. Terus tadi kayaknya ada Mbak Anissa, Mbak Eni sama Mbak Anissa lagi. Anissanya ada 2. Terus nanti aku bedainnya gimana ini? Anissa Ngaji dan Anissa Tofu. Nah, kenapa nanti bisa disebut Anissa Ngaji sama Anissa Tofu? Tentunya nanti relevan sama program PKM PIMNAS kalian ya, Iya. tentunya. Oke, nah kira-kira aku boleh nanya nggak sih gimana euforianya kemarin waktu PIMNAS 2025? Boleh, dari Anissa dulu deh. POV kamu gimana nih? Anissa Ngaji dulu ya, berarti. Anissa Ngaji. Ya, euforianya kok wow, keren sekali, persiapannya sangat matang ya, maksudnya perlu dipersiapkan sebelum ke PIMNAS, ada suka dan dukanya, tapi semua itu terbayarkan saat kita sampai ke PIMNAS di Makassar itu, Mbak. Berarti ya sangat seru ya, dan Seru ramai banget. juga ya di sana. Ramai banget, Panas. panas. Panas sama itu. Panas cuacanya, panas persaingannya. Ya, atau semuanya? Semuanya. Gitu. Semuanya. Oke, kalau dari Mbak ini gimana? Aku sih lebih ke pas penutupan sih Mbak. Jadi kan penutupan sekalian malam penganugerahan gitu. Kayak bener-bener kerasa banget vibes-nya. Bener-bener kayak yang konser, ya deg-degan, ya nggak tahu, semuanya bener-bener kayak
jadi satu yang di nggak situ. tahu gitu. Yang nggak tahu, nggak tahu siapa yang menang gitu. udah kita datang ke sana juga telat, terus kayak buru-buru, macet, bener-bener kayak banyak banget door-door-nya di sana. Tapi ya seneng juga sih gitu. Tapi ya itu culture shock aja di sana. Di sana Culture tuh shock. apa ya, sama lidah kita yang lidah Jawa, terus tiba-tiba ke Sulawesi kan. Spesifik dulu Jawa Magelang. Oh iya, ya. Jawa Magelang. Nah, Jawa Sama Magelang. Sulawesi, Bener. Makassar Betul, gitu. di Maros gitu kan. Terus kayak kita di sana pertama kali datang masih oke. Beberapa kali makan kok loh asem, nasi goreng aja pakai jeruk gitu. Iya. Kita benar-benar kayak ya ampun, ini nggak ada ya makanan yang nggak asam di sini. Udah kita nggak terbiasa ya Iya, mungkin. Kan kebiasaan manis-manis di sana Asam-asam pedes gitu ya. Oke. Asam pedes gitu, masih ada sambalnya. Tapi tetap seru ya di sana sampai nggak tahu siapa yang menang juga ya di penutupan itu. Kalau Mbak Anissa apa tadi? Anissa Tofu. Kalau dari saya sendiri sih yang euforia paling terasa itu kekeluargaannya di sana itu berasa banget. Jadi antara kita tim dari Universitas Tidar dengan tim-tim yang lain itu kalau kita ketemu, kita ini saling sharing, saling say hi, kayak kita saling di sini kita berjuang sama-sama, kita memiliki rasa perjuangan yang sama, rasa kepemilikan yang sama. Jadi kita saling bertukar pikiran dengan mereka. Jadi kita dapat insight baru dari mereka. Berarti langsung akrab gitu ya? Langsung. Berarti kayak nggak tahu siapa tapi Nggak yang tahu penting siapa. kita udah SKSD gitu. Iya. Langsung semuanya kayak gitu ya? Kita langsung ya paling nggak saling senyum, kayak maksudnya kita tidak ada rasa aku lawan kamu, saling ayo kita saingan itu enggak, tapi kita lebih saling merangkul satu Iya. sama lain gitu. Karena tahu perjuangannya juga Iya. ya. Oke, terus kalau untuk program PKM atau PIMNAS ini yang dibawa tuh dari bidang apa aja nih? Kalau dari kalian bertiga kan ada beberapa bidang ya? Ada 9 bidang. Ada 9 bidang. Nah, kalian ini dari bidang apa? Kita kalau yang Mbak Anissa ngaji nih di PM, saya juga PM. Kalau Mbak Anissa Tofunya di Kewirausahaan. Nah, itu kan kayak PM, PE, terus kewirausahaan. Nah, kalau yang KMI Expo kemarin kan outputnya ya ini ya, produk gitu ya, sebuah produk gitu. Terus kalau kalian ini gimana? Apa aja gitu? Kalau dari PM sih yang pasti harus ada itu dari laporan-laporan, terus ada buku pedoman mitra itu wajib ada, Mbak. Terus kalau produk itu tergantung kita nanti PM-nya ngapain sama masyarakat. Kalau di saya kan ini ya terkait penerapan lahan, inovasi lahan, jadi nggak mungkin lahannya kita bawa ke sana gitu. Oh, Jadi iya. kita kemarin Naik bawa apa gitu nanti ya? representasi lahannya aja sih dibawa ke sana gitu. Kalau dari Anissa Ngaji sendiri, Dari ngaji itu ada buku pop up. Nah, buku pop up-nya itu disertai dengan inovasi hyperkontennya, Mbak. Jadinya nanti anak-anak tuh bisa mengakses media atau sumber belajar tuh dalam bentuk video atau audio buat mereka membantu gaya belajar yang berbeda-beda gitu. di anak-anak TPG. Itu namanya ngaji pop up. Iya, ngaji interaktif gitu lah, Ngaji Mbak, judulnya. interaktif gitu. Terus kalau yang Mbak ini tadi Mina Surjan Mina Surjan gitu Mina ya. Surjan Itu teknik namanya. pertanian Pertanian gitu. sama ikan beong. Nah, kayaknya tuh jurinya tuh tertarik sama timku tuh karena ada Minar Sujan sama beongnya itu. Oke, terus kalau Mbak Anissa nggak tofu. Iya, Anissa Tofu di sini. iya, Anissa Saya Tofu. sebagai Anissa Tofu di sini dari tim Tofu Ecoaster. Jadi saya sebagai ketua tim PKM Kewirausahaan itu ada produknya yaitu tatakan gelas dari ampas tahu, seperti itu. Oke. Teman-teman bisa dicek di link Shopee-nya. Oke. Sudah ada. Itu apa namanya? Tofu Ecoaster. Tofu Ecoaster. Oke, dari teman-teman tadi kan udah menjelaskan sedikit nih ya tentang program yang dibawa apa aja. Nah, mungkin bisa juga dijelaskan kayak gimana proses pengembangannya, terus awalnya tercetus dari mana, dan itu tuh secara garis besar seperti apa gitu untuk produknya. Silakan dari siapa dulu? Bisa diceritakan gitu ke Sobat Untidar. Anissa Tofu dulu kayaknya deh. Oke, udah siap banget ya, udah ada produknya. Jadi Sobat Untidar semuanya, tim PKM Kewirausahaan Universitas Tidar, Tofu Ecoaster itu mengembangkan tatakan gelas dari ampas tahu. Ide awalnya ini dari kita melihat bagaimana potensi ampas tahu di sekitar Magelang itu tuh lumayan banyak. Karena kita tahu kita sendiri pun juga mengonsumsi tahu setiap hari. Benar. Permintaan tahu itu banyak, jadi ampas tahu yang dihasilkan dari sisa produksi itu juga cukup melimpah. Sedangkan saat ini para produsen tahu itu banyak yang mengalami kendala pada bahan produksi, di mana harga kedelai itu sekian hari kian meningkat. Otomatis
mereka harus menutup biaya produksinya. Kalaupun nanti menaikkan harga tahu itu sendiri, pastinya kan ibu dihujat sama ibu yang nggak mau beli, ayo kenapa tahunya naik gitu. Jadi gimana kita daripada menaikkan harga tahu, lebih baik kita membuat inovasi dari sisa limbah produksi tahu. Sebetulnya kan ampas tahu sudah banyak digunakan sebagai dibuat tempe gembus gitu ya. Tapi mungkin nilai ekonominya tidak begitu tinggi. Nah, kita membuat inovasi yaitu tatakan gelas dari ampas tahu supaya meningkatkan nilai guna dari ampas tahu itu sendiri. Oke. Berarti kalau untuk ide awalnya berarti dari Mbak Anissa sendiri atau dari dari saya sendiri. Kebetulan saya cerita ke teman tim saya, mereka iyain, oke, langsung guys kita bikin proposal. Oh gitu, berarti langsung pada setuju gitu ya? Iya. Berawal dari keresahan limbah Ampas produksi tahu ya, jadi ampas tahu itu terus terpikirkan untuk membuat tatakan gitu, dan untungnya semuanya langsung setuju gitu ya. Itu suatu ide yang kreatif dan inovatif ya tentunya. Kalau untuk persiapannya sendiri gimana kalau untuk yang tofu ini? Untuk persiapan dari tofu itu kita mulai dari awal tahun 2024 ini untuk pembuatan proposal segala macam, dan dilanjut kita melakukan R&D sederhana, akhirnya kita membuat produk seperti ini, menghasilkan produk seperti ini. Berarti itu kan butuh alat juga ya. Nah, alatnya itu pakai punya orang lain atau kalian juga membuat sendiri nih? Kita alatnya buat sendiri, kita custom sama pembuat alat gitu. Model-model alat seperti alat-alat tambal ban seperti itu. Karena kita juga harus meminimalkan budget disesuaikan dengan pendanaan yang kita dapatkan. Oke, dan itu menghasilkan ini. Itu kayaknya produknya bisa, itu kan dari ampas tahu yang dimana ampas tahu tuh bener-bener kayak apa ya, dipegang pun kayak lembek ya kan. Terus ini bisa jadi kayak sekaku dan sekeras itu karena alatnya itu ya berarti? Iya, kita ini menggunakan metode press dan kita keringkan, dan pastinya kita ada campuran-campuran bahan lain gitu ya Kak. Nah ini kalau dipatahkan gimana? Kita uji. Kita uji ya. Ya ini berat. Nggak bisa ya. Sekeras ini dan sekaku ini bisa dibeli di mana nih? Di Shopee ada. Bisa di check out di Shopee. Search-nya apa? Linknya di sini. Di atas atau di bawah nih? Di sini. Oke, di situ. Ini silakan. Kalau dari Mbak Heni sendiri gimana tadi? Mina Surjan ya? Iya. Yang apa itu? Lahan sama beong ya? Betul. Gimana itu? Jadi kayak lahannya tuh ada dua. Jadi ada dua bagian gini. Ada apa? Nggak kelihatan itu. Nanti dikasih gambar. Oke, Bisa kasih gambarnya. Jadi kayak di sini kita buat nanam cabai sama tomat. Jadi ini ada 3, 1, 2, 3. Sini cabai 2, yang satunya tomat paling pojok. Terus yang sini tuh buat pelihara beong gitu. Nah, kenapa kita ngambil beong? Karena emang kan kalau Magelang tuh makanan khasnya mangut beong. Benar, gitu. enak banget. Mangut beong gitu. Nah, tapi ternyata belum ada yang budidaya ikan beong ini secara mandiri oleh masyarakat di daerah situ. Padahal Progowati tuh dekat sama Sungai Progo, habitat asli ikan beong itu sendiri. Di Progowati. Iya, jadi kita kayak ya udah kita budidaya ikan beong dengan teknik Mina Surjan itu. Gitu. Berarti Mina Surjan itu tekniknya yang ada sekat-sekatnya, terus ada pengairannya gitu. Oh, berarti itu yang di dalamnya itu beong, terus yang di luarnya itu ada tanamannya. Hortikultura gitu. kita pakainya. Sebenarnya nggak harus tomat ataupun cabai, yang penting hortikultura tuh bisa. Gitu. Itu kalau dari ide awalnya dari siapa? Dari temen timku. Jadi ini orang Demak. Kalau orang Demak sana tuh katanya emang ada Mina Surjan ini, udah ada. Nah, dia yang bawalah inovasi ini gitu. Sebenarnya aku tuh terakhir yang masuk tim. Jadi aku tuh jadi ketua, tapi diajak gitu. Aku udah nolak. Awalnya kayak nggak bisa deh kalau aku jadi ketua tim. Nggak bisa Mbak, kalau kamu mau ikut kamu harus jadi ketua tim. Gitu. Loh. Mereka menumbalkan. Iya, nggak bisa. Kalau kamu mau ikut kamu harus jadi ketua tim gitu ya. Ya udahlah ya gitu. Pasrah berarti. Awalnya iya sih, tapi ternyata timku tuh seseru itu. Jadi kayak bener-bener komposisinya introvert, terus kayak bener-bener ada Surya yang bener-bener heboh, Nisa yang punya ide juga dia heboh gitu. Ada Nisa lagi. Iya, ya aku makanya panggilnya Nisa Haji, Nisa Beong, Nisa Tofu. Beragam Nisa di kelompok Pimnas ya. Oke. Terus kalau persiapannya sendiri gimana? Persiapan ke Pimnasnya.
Ya, Atau iya. Yang kalau ini dari awal sampai akhir gak apa-apa. banyak sih Mbak kalau untuk persiapannya ya. Mungkin kalau diceritain Ceritanya nggak cukup Dan durasi. rasanya hari juga ya. takut nangis. Tapi kalau singkat ceritanya intinya tuh kita karena mitranya sebenarnya kalau PM kan harus ada mitranya, kita ke lembaga pemuda di sana gitu. Nah lebih apa ya namanya, sama pemuda masih tricky juga ya, kita harus menyesuaikan waktunya yang kerja dan lain sebagainya gitu, tapi alhamdulillah bisa berjalan gitu. Terus untuk persiapan kesananya tuh temanku si Surya itu benar-benar kayak idenya selalu out of the box banget. Dia tuh sampai bikin kostum beong gitu dari Gimana itu kostum beong? Ada kostum. Apakah beongnya dikasih kostum atau gimana? enggak, jadi dia bikin dari apa sih namanya, busa ati gitu, dibentuk ikan beong terus dia pakai di depan sini pas presentasi. Itu benar-benar begitu kita maju langsung kayak wah gitu. Nah itu sih yang benar-benar poinnya dari kelompok kita tuh, sampai pakai bando tuing-tuing gitu kayak Banda tuing-tuing juga. kita bando terus ada ikan beong, ada tomatnya gitu. Benar-benar kita kayak nggak ada malunya di sana. Gak apa-apa sih, malu-maluin dikit gitu Iya ya. sih. Terus kalau untuk tempatnya sendiri tuh apakah milih atau ditentuin atau gimana? Kebetulan itu kan pemudanya itu kayak dikasih lahan bengkok sama pemerintah desa Prokowati. Nah jadi ya kita tetap datengin beberapa lahan punya pemuda itu. Terus oh ini yang paling cocok nih gitu. Struggle-nya kita tuh karena kita pakai ikan beong, dan ternyata ikan beong tuh ada predatornya Mbak di sana. Nah itu tuh benar-benar kita awalnya sempat kehilangan ikan, kita nebar 1.000 tinggal berapa gitu, kayak udah nangis gitu kayak ya udahlah ya kita ikhlasin. Terus akhirnya kita beli lagi, terus kita pasangin jaring, kita bla 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 segala macem, banyak trial errornya juga. Oh gitu, berarti melalui trial and error dulu ya tentunya. Dan awalnya udah nebar 1.000 bibit beong ya. Terus dimakan Sama kalau di sana namanya regul gitu. regul. Heeh. Regul itu apa? Kayak apa sih, garangan gitulah Mbak. Oh, bahasa. tikus kah? Musang musang. ya, sejenis-jenis Oh, kayak gitu. musang. Tapi Oh, dia gitu. tuh makan ikan gitu. Di gitu. ikan progonya itu. Dan ternyata di Magelang emang ini ya makanan khasnya maut beong. Nah, Tapi ternyata iya. belum budidaya secara mandiri juga ya. Dan yang ada tuh di Demak. Iya. Demaknya itu Mina Surjannya. Oh, Mina Surjanya. Mina Surjannya kita adopsi di sini gitu aja, biar memadukan aja pertaniannya gitu, Oke. biar zero waste aja. Oke, keren banget, sangat menarik. Terus ini kayaknya yang paling beda ya. Kalau dari tadi ada produk-produk dari tahu, terus Mina Surjan ini. Nah, kayaknya jarang juga yang mengangkat tentang pengajian ini ya. Yang paling alim daripada kita-kita. Paling alim gitu. Ini bagaimana berangkat dari apa? Suatu permasalahan atau bagaimana ini? Jadi program kita itu berawal dari sebuah permasalahan di TPQ. Dulunya kan aku berpengalaman ngajar di TPQ. Iya, Ustazah. semacam itu. Tapi nggak alim-alim banget. Terus di situ aku tuh menemukan beberapa permasalahan seperti adanya media yang masih kurang. Anak-anak itu masih menggunakan media yang cetak atau media yang full text atau gitu. Nah, dari situ anak-anak tuh terlihat kurang fokus dalam belajar. Terus anak-anak tuh mudah bosan. Ada yang kadang-kadang ngaji, ada yang enggak. Terus berawal dari situ ada program PKM ini. Nah, awalnya ada temanku dari pendidikan matematika itu ngajak aku. Terus apa sih PIMNAS itu? Katanya ini tuh wajib buat syarat apa gitu kan, Mbak. Gitu. Nah, terus aku minat kan. Terus aku ngajak satu teman lagi dari akuntansi. Awal dari tim PKM ku itu 3 orang. Terus kita nggak tahu kalau proposal itu mau didanain. Ternyata berjalannya waktu, dosen pembimbing kita itu ngusulin tambah 2 orang lagi. Nah, kita tambah dari biologi juga sama akuntansi 1. Kita jadi 5. Tapi di perjalanan itu ketua tim kita pindah kampus. Wow. Ini sangat bagus ya, kayaknya ada cerita yang pindah kampus dan sebagainya gitu. Dari awal sampai akhir huru-hara suka dan duka tuh banyak banget. Tapi semua itu terbalas di PIMNAS kemarin. Kita menemukan teman-teman dengan background yang berbeda-beda. Kita menambah relasi, pengetahuan, cara mereka public speaking itu bagaimana. Jadi kita tuh wah keren banget. Aku sampai terharu pas penutupan PIMNAS itu. Oke, berarti kalau untuk ide awalnya sendiri yang ngaji itu dari
Mbak Anissa ngaji juga Iya, ya? bener. Oke, berarti berawal dari ngajar di TPQ, terus melihat kalau anak-anak tuh sering bosen, ngaji juga ya kadang berangkat kadang enggak, kayak iya, jadi kayak kita ya mungkin. Ya, terus menjadi sebuah inovasi gitu ya. Oke, Iya. keren banget. Terus kalau untuk persiapan menuju PIMNAS-nya sendiri gimana? Untuk persiapannya cukup bertepuk-tepuk Mbak. Kata dosen pembimbing juga, wow, tim ini sangat spesial. Aduh. Semuanya juga gitu deh kayaknya. Dari awal ya kita ngajuin proposal dari 3 anak itu, terus berjalannya waktu jadi 5 dan sampai PIMNAS kita 4 berkurang. Persiapannya juga itu sih kita sangat effort nyiapin pop up buat apa, kan kita dulu itu buat pop up-nya 8 dan itu kan karya dari anak-anak sama ustazah di sana. Kita jadinya tuh kayak program ini ngajarin juga untuk membuat ya? buat Oh. biar apa, biar pop up ini tuh terus berlanjut gitu loh. Jadinya kalau anak-anak udah bosen sama pop up yang kita buat, kita bantu buat, ustazah sama anak-anak tuh bisa mengembangin media pop up itu. Baik nanti bisa pengembangan surah-surah yang lebih kompleks atau cerita-cerita Islami yang lebih jauh lagi atau lebih keren lagi seiring berjalannya waktu gitu kan. Nah, terus pas persiapan itu kita itu di daerahku di Temanggung. Pas itu kayaknya masih banyak hujan Mbak, jadinya wow sangat effort banget. Kehujanan terus. Iya, terus malam-malam dan kendala dari program PKM kita itu menyesuaikan waktu kita kuliah sama waktu di TPQ mengajar, karena anak-anak itu kan ada yang sekolah, terus ustazahnya juga ngajar di TK, jadinya kita tuh menyesuaikan waktu yang paling tepat buat kita melakukan edukasi di situ gitu Mbak. Oke, berarti banyak juga tantangannya ya. Iya, benar waktu sekali. persiapan gitu, tapi untungnya berjalan lancar ya ini. Oke. Terus kalau untuk model pop up-nya tuh gimana nih? Maksudnya kan kayak buku atau gimana, terus nanti timbul kayak gimana? Iya Mbak, jadi saya nggak bawa ya Mbak, jadi it's okay. jadi model pop up-nya tuh kayak gini, kayak buku. Nanti kalau dibuka itu timbul gambar 3 dimensinya. Kenapa kita sebut pop up Islamic hyper content? Karena di situ banyak kumpulan konten-konten. Di pop up itu kita ada gambar 3 dimensinya, ada teks narasinya, dan juga yang paling spesial yang membedakan dari pop up lain itu ada fitur hyper content berupa sebuah barcode. Itu berisi sumber belajar berupa video dan audio di setiap lembarnya. Jadi anak-anak yang mereka cepat bosan, mereka bisa mengakses barcode itu buat melihat video edukasi selain membaca cerita di pop-up tersebut, Mbak. Wow, jadi nggak cuma di buku doang ya, nanti ada barcode-nya dan langsung atau gimana? Iya, di buku itu setiap lembar nanti ada barcode. Iya. Nah, nanti anak-anak bisa mengakses video atau audio dari cerita itu menggunakan handphone ustazah atau bisa anak-anak membawa handphone sendiri-sendiri. Iya, maksudnya nanti kayak kita juga bisa lewat handphone gitu ya. Iya. Prosesnya. Oke. Jadi di situ program kita tuh sangat interaktif dan membuat anak-anak itu tidak bosan dalam pembelajaran. Karena kan sekarang berjalannya waktu anak-anak sudah sangat familiar dengan handphone Ya, kan Kak. benar ya, Jadinya apa-apa handphone. dengan teknologi ini di pembelajaran yang baru ini kok boleh sih belajar bawa HP gitu kan. Kan ustazahnya jadi mengizinkan karena itu buat belajar bukan buat yang lain gitu. Jadi anak-anak lebih semangat buat belajar itu sih. Itu jadi banyak yang datang juga ya. Oke, iya luar gitu. biasa dan sangat bermanfaat ya tentunya. Insya Allah. Oke, terus dari masing-masing tim ini ada berapa anggota? Dari Anissa. Iya. Anissa. Aku 3 jadi 5 dan 4. Oke. Yang tadi mengalami beberapa kendala temennya ke kampus lain gitu ya. Iya, benar. Kalau dari Mbak ini berapa? 5 dari awal kita udah 5. Semua jumlah. Sama dari Tofu sendiri juga ada 5 anggota. Oke, berarti ada 5, 5, 4 gitu ya. Terus katanya nih, ada nih rumor-rumor, katanya kalau untuk lolos PIMNAS nih susah banget gitu. Nah, kira-kira itu benar apa enggak sih? Dan kenapa bisa kayak gitu kalau benar gitu? Memang susah sih. Alasannya. Alasannya karena cukup banyak persaingan. Pertama persaingannya banyak sekali.
Ya Mbak, dari kita pengajuan proposal itu ada sekitar 35.000 judul proposal Wow. yang diajukan. Tapi yang diterima pendanaan itu hanya sekitar 1.500 proposal. Dari 35.000 sampai 1.500. 1.500. Wow, oke. Oke, itu untuk pendanaan. Untuk Kepimnas sendiri hanya ada 420 tim saja. Jadi dari 1.500 jadi 420 tim. Dan kalian salah satunya. Yes. Oke, keren banget. Nah, Terus itu dari persaingan itu kan juga cukup ketat. Terus dari sistematika penulisan proposal itu juga sangat-sangat ketat sekali. Kesalahan satu fatal semua. oke. Berarti emang bener-bener harus perfect gitu ya? Harus teliti. Perfect banget. Haha, terus Terus ditambah kita kan juga ide kita juga harus benar-benar memang dibutuhkan. Permasalahan kita bukan permasalahan yang ada-ada yang kita Iya. angkat, dan juga ide kita tuh juga menarik, eye catching gitu. Iya, wow. Jadi begitu ngajuin proposal tuh, begitu juri baca tuh, apa nih? Nah, Gitu. Terus kayak gitu. mengandung rasa penasaran Iya, gitu ya. gitu. Jadi pokoknya kalau di proposal tuh seleksinya mainnya di formatnya, sekali salah ya udah bye gitu. Terus kalau misalkan judul harus benar-benar kayak yang menarik gitu. Oke, berarti susahnya ya karena itu ya, dan banyak persaingannya ketat juga ya. Tapi kalian berhasil lolos nih menjadi salah satunya. Keren banget, tepuk tangan dulu. Masya Allah. Oke, terus kan ini pelaksanaannya di Unhas ya, di Makassar gitu. Kalian udah pernah ke sana belum sih sebelumnya? Belum. Berarti Pertama karena kali timnas ya. ini ya. Iya. Kalian akhirnya bisa ke sana. Iya. Nah, ada nggak sih momen-momen menarik gitu selama di sana? Karena itu kan pelaksanaannya berapa hari, seminggu? Satu minggu. Kita di sana Seminggu di sana. seminggu. Ya itu ngapain aja di sana? Yang menarik sih karena pertama kita naik tayo. Naik tayo Ya. Yang kedua karena kita naik pesawat ya, first time First banget. time. Berarti karena Pimnas bisa naik pesawat. Iya. Keren. Bisa jadi Gratis menginspirasi nih, ha? gratis Oh, lagi. Yang ketiga apa ya? Yang menarik di sana tuh karena itu sih Mbak, apa ya? Ternyata di Unhas tuh kampusnya wow banget. Wow banget. Gede banget. Terus, tapi di sana tetap apa ya, rindang gitu loh, banyak tanaman banyak pohon Dan gitu. kalau kita mau pindah dari gedung ke gedung lain tuh benar-benar harus naik shuttle gitu. Bener-bener apa ya, segede itu. Terus kayak ada danau di dalam kampus Wow. juga. Aku pernah kesasar di sana. Oh iya. Saking gedenya kesasar. Gitu, oke. Terus akhirnya minta tolong bapak-bapak. Kami minta tolong dianterin ke sini. Ya Mbak, kamu tuh tadi salah. Harus ke sini. Ya nggak tahu. Masih Allah. Gitu. Terus kemana-mana kita terus naik Grab karena kita kan di sana nggak ada kendaraan Iya. gitu. Terus setiap pergi tuh kita harus nungguin satu tim di lobby gitu. Naik Grab gitu. Berarti bareng-bareng terus kalian di sana? Ya per tim lebih Per tim, lebih ke per tim gitu. Berarti enggak kayak semua tim bareng terus gitu ya? Tetap. Iya, beda-beda. Soalnya kita kan presentasinya per kelas tuh, Kak. Jadi misal Anissa sama saya pun sekalipun kategori PM, kelasnya beda gitu. Jadi tetap kelasnya beda, gedungnya beda gitu. Jadi tetap satu tim. Terus paling kita kalau ngumpul tuh di home base. Jadi satu kontingen univ tuh ada home base-nya. Kalau kita makan siang atau apa gitu di sana ngumpul gitu. Oke, berarti ya sangat menyenangkan ya. Terus kalian ada free time juga. Kan itu gimana sih urutannya, kayak tanggal 23? Oke, untuk urutannya itu tanggal 23 kita registrasi dan juga pemasangan poster untuk lomba posternya. Terus di tanggal 24 kita itu pembukaan. Dan itu nangis nggak? Enggak. Ada yang nangis soalnya. Iya. Nangis. Nangis. Terus juga di tanggal kita baru mulai lomba presentasi benar-benar hari gongnya itu di hari Selasa. Selasa Rabu 25-26 itu kita presentasi. Terus di hari Kamis kita ada free time di pagi sampai sore. Terus habis itu malamnya kita baru penganugerahan. Nah paginya Jumat paginya kita balik ke Pulang sini. gitu. Pas free time tuh enak banget nih, Mbak. Karena kita dari pagi sampai sore ya. Kita Tapi karena kita dari kebanyakan biologi, kita wisatanya tetap edukasi. Wisata alam. Edukasi ya. Silakan biologi itu dulu ya. kita liburan sambil belajar. Kita kan ke taman kupu-kupu, Taman Nasional Patimura. Kupu-kupu. Dan di sana memang
spesies kupu-kupu terbesar di Indonesia Oh di iya, sana. wow. Banyak banget. Kita di sana sambil belajar, oh ini kupu-kupunya jenis ini, belajar. Fridays, bla 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 gitu. Ada dosennya lagi juga sekalian udah. Sekalian kuliah gitu Sekalian ya. kuliah. Jalan. Habis itu Tapi kita juga yang kedua ke Ramang-Ramang ya. Namanya tuh unik-unik di sana. Ramang-Ramang tuh apa? Ramang-Ramang tuh kayak dulunya tuh danau tapi jadi desa gitu ya, Mbak ya. Desa wisata ya? Desa wisata. Jadi kalau jalan pun kita kayak lewat jembatan gitu jalan-jalannya. Nah, di sana tuh bener-bener kars. Jadi kayak batu-batu sepanjang kita ke sana banyak banget. Kayak Gunung Kidul tapi lebih versi- tinggi. Iya, versi Gunung- Sulawesi. versi gitu. Sulawesi. Di sana juga ada hutan batu. Jadi ada banyak batu-batu besar yang ditaruh itu di tengah-tengah sawah Iya, ya. emang bener-bener ada di situ gitu. Nggak bisa dipindahkan, Mas. Dan di Oke. setiap jalan tuh banyak sapi-sapi yang bertelur ya. Makanya sapi di sana tuh murah-murah, Mbak. Oh iya. Kalau mau beli naikin pesawat dulu. Beneran diangkat. Iya juga ya. Dinaikin apa lagi ya kalau di sana? Oke, berarti have fun juga ya di sana tentunya sembari bersaing dengan yang lain, kita juga have fun juga walaupun sambil kuliah gitu. Oke, kan tadi udah have fun nih. Nah, sekarang tantangannya tuh apa aja sih? Boleh disebutkan secara singkat? Tantangan buat di Pimnasnya itu Iya. sih ini sih Mbak, apa ya, kita tuh harus dari tiap kategori tuh beda-beda. Kalau di aku sama Mbak Anissa sendiri PM gitu kan. Kalau juri itu mesti nyarinya tim mana yang bener-bener dia tuh ngabdi dan mitranya tuh emang bener-bener butuh dan impact apa yang udah dikasih gitu. Oh, Jadi gitu. kayak apa ya, kita harus benar-benar harus pintar nyampein kalau ini loh program kita udah impactnya ini, terus kita berjalan segini dan mitra kita tuh emang benar-benar butuh gitu. Oke, berarti mitra Ya, yang sorry. butuh juga Iya, ya. kalau misalkan ditanya kan nggak ngadain program kan gitu. Nah, gitu. Gak ngadi-ngadi gitu ya. Oke. Kalau dari Mbak Anissa Tofu gimana? Kalau tantangan dari tim Tofu Ekaster sendiri itu ke pembuatan produknya. Ini banyak sekali trial and error sama menemukan formulasi yang tepat yang bisa sekeras ini ya. Dan terus juga dari kita mengubah persepsi orang-orang. Apa sih ampas tahu itu ya udah ini limbah ya udah dibuang, paling cuma untuk makan sapi atau untuk kompos. Nah, kita mengubah persepsi itu kalau ternyata bahan-bahan baur ulang itu juga bisa dan juga bisa sefungsional barang-barang yang dari bahan-bahan plastik atau mungkin dari bahan-bahan yang lain gitu. Nah, itu tantangannya sendiri di situ. Apalagi Oke. terkait penjualannya. Ini sangat-sangat ini ya, karena belum banyak masyarakat yang tertarik dengan produk-produk daur ulang. Oke, berarti banyak juga yang underestimate gitu ya, Iya. cuman ampas tahu jadi apa gitu ya, Iya. padahal menghasilkan produk yang inovatif gitu. Oke, kalau dari Mbak Anissa Ngaji gimana tantangannya? Tantangannya pas di sana gitu ya, pertama kan kita udah berharap presentasi hari pertama. Nah ternyata kita hari kedua jadinya udah lihat yang mereka keren-keren, Iya. jadi kita Terpressure. Kita terus nguat-nguatin tim biar nggak down banget gitu ya Mbak. Terus hari kedua kita presentasi dan itu 3 terakhir dari bawah. Iya terakhir. Iya terakhir dong. Dan itu kapan ya kita presentasi gitu biar kita tenang gitu kan ya. Persiapannya udah kita persiapkan. Dan tantangan selanjutnya pas takutnya kita dari tim itu jawabnya bareng-bareng. Oh iya. Iya, nah itu buat ngeblank di jalan kan Iya, Mbak. iya. Buat juri ini, itu pandangan setiap orang kok kayak berbeda tidak atau cara penyampaian bagaimana. Jadinya setiap poin-poin itu kadang-kadang kita ngomong tuh bareng jadi kurang pas. Itulah tantangan dari timku. Gitu, berarti banyak pressure juga ya di sana. Oke, terus kira-kira nilai plus ikut PKM atau lolos PIMNAS itu apa aja sih dan gimana sih biar bisa lolos, kuncinya apa itu? Siapa dulu yang mau jawab? Yang penting sih apa sih? Doa sih. Doa pasti. Terus Kan usaha, doa itu udah pasti. Terus sama kalau kita sih dari timku sih yang penting kita ngelakuin yang terbaik gitu. Apapun hasilnya ya udah, kan kita itu di luar kendali kita gitu. Yang penting kita udah
melakukan yang terbaik. Dan kalau di PKM itu emang benar-benar kita tuh harus baca panduan, benar-benar kayak harus salam literasi LLL banget. Perfect itu ya. LLL banget gitu kan, salam literasi benar-benar kayak kita timeline apapun itu tuh benar-benar harus kita perhatiin, kepenulisan apapun gitu. Pokoknya tipsnya kalau mau lolos tuh yang pasti main di judul sih menurutku. Main di judul, main di penulisan proposal, jangan sampai mati format. Itu buat seleksi di administrasinya biar didanainnya. Terus kalau buat ke Pimnasnya kan itu kita tiketnya dari PKP 2. Nah, pas presentasi tuh kita harus benar-benar nyampein kalau programnya kita tuh udah ada dampaknya, ini loh program kita menarik, bla 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 segala macam, terus udah bisa diukur. Jadi kalau bisa pas PKP 2 tuh programnya kita tuh udah 95% lah gitu. Tinggal 5%-nya tuh tinggal nulis laporan akhir dan lain sebagainya. Wis itu tuh kayak udah tiket banget ke Pimnas. Oke, tiketnya itu ya. Terus kalau untuk nilai plusnya ini apa ini? Ikut PKM dan lolos Pimnas ini? Nilai plusnya sih Konversi enggak? Beda kalau aku sama Nisa kan di PKMPM. Iya. Nah kalau di PKMPM tuh kita bisa konversi di KKN. Jadi kita berdua nggak ikut KKN. Oke. Jadi banyak yang minat ya besok ikut PKM gitu. Kalau dari Mbak Tofu gimana nih? Kalau untuk Taufik sendiri itu kan PKM kewirausahaan. Iya. Jadi di Untidar sendiri kan ada mata kuliah dasar, mata kuliah wajib kewirausahaan. Nah, Iya, itu bisa benar. dikonversi ke situ. Oke. Nah, walaupun nggak KKN masih tetap konversi kita. Oke. Terus yang positif kita jadi ini, kita bisa tahu kesalahan penulisan dalam sekali lihat. Oke. Langsung tahu ini fontnya salah, ini spasinya. Jadi langsung otomatis pro player gitu ya Iya. untuk meneliti penulisan gitu. Iya, Oke. tapi ya itu kalau melihat artikel atau makalah yang salah dikit kita langsung Gatal gitu, gatal benerin tangannya gitu. benerin. Ya, berarti banyak poin plusnya ya, dan yang utama ya pasti konversi ya, Iya. konversi KKN sama mata kuliah kewirausahaan. Nah itu siapa tahu Sobat Untidar minat nih ya, mau konversi atau mau menambah pengalaman, silakan bisa tahun depan ya. Berarti daftar PKM ya? Iya. Bisa disiapkan dari sekarang. Dari Sama sekarang yang saya gitu. notice tuh ini Mbak, kemarin kita kan berangkatnya naik pesawat tuh pulang pergi bareng sama UGM. Terus kayak kita ngeliat kayak wah ada yang lomba det nih. Nah, siapa tahu teman-teman besok kan Ada yang lomba det. Ada, banyak. Ada. Siapa tahu Sobat Untidar juga minat nih lomba det itu, bisa daftar PKM juga. Oke, terakhir nih mungkin ada harapan nggak kalian untuk program kedepannya akan seperti apa, dan pesan nih buat Sobat Untidar yang tahun depan mungkin mau jadi kayak kalian gitu, silahkan. Mbak Anissa Tafu dulu deh. Oke. Jadi harapan kedepannya yang pasti iklim PKM di Universitas Tidar itu juga jauh lebih baik dan juga berkembang. Amin. Yang bisa dapat medali besok Amin, atau amin. menjadi juara umum ke depannya. Kita tidak tahu 10 tahun ke depan. Yang pasti iklim PKM di Universitas Tidar harapannya lebih baik lagi, dan juga banyak proposal-proposal yang didanai lagi. Amin. Gitu. Lalu Dari aku sama sih harapannya tentu biar dari Untidar tuh lebih banyak lagi yang lolos ke Pimnas dan bisa dapat medali gitu. oke, Mbak Nisa Ngaji terakhir nih. Harapannya ya teman-teman yang lain masih di semester awal atau yang mau mencoba PKM, dan semoga mendapatkan juara yang diinginkan, dan juga tipsnya itu harus mencari tim yang benar-benar solid. Kalau enggak menyiksa, karena itu berjalan 1 tahun dari awal sampai Desember. Coba kalau kita enggak nemu tim yang solid, tersiksa banget. Kita harus kerjasama, harus saling memahami, dan juga saling mengerti kondisi teman itu lagi sedih atau lagi bahagia buat kita kerja lagi. Kalau enggak PKM-nya ini hancur. Kerja tim banget. Tambahan Mbak. Nah, ini tadi kan Anissa terkait milih timnya ya. Iya. Kalau pemilihan tim pastinya harus pilih teman yang memang benar-benar kompeten. Jangan berlindung orang aku temannya dia, aku Oke. sahabatannya. Jangan seperti itu, karena nanti ke depan malah menjadi bumerang tim itu sendiri. Dan juga problem solving dari masing-masing tim itu benar-benar diuji di PKM ini. Jadi baik-baik memilih anggota tim. Oke. Kalau mungkin salah satu dari Sobat Untidar besok mau jadi ketua, bisa diwawancara dulu. Berarti kuncinya Kesiapan memang itu. di
tim ya, di kesulitan tim, terus teman-temannya juga harus kompeten, ketuanya apalagi ya, dan semoga tahun depan juga memperoleh juara umum ya, biar bisa jadi tuan rumah ya. Amin. Oke. Walaupun sekarang belum bisa membawa pulang medali ya, alhamdulillah sudah bisa lolos PIMNAS, karena itu sangat sulit ya. Dari tadi udah menceritakan trial and error-nya gimana, tapi keren banget kalian, bisa tepuk tangan sekali lagi. Oke, dah kayaknya udah agak kerasa ya, dari tadi udah di kode-kode nih, kayaknya udah 5 menit lagi gitu kan ya. Dan saatnya kita untuk undur diri dulu ya. Mungkin besok lagi kita bisa mengundang untuk PIMNAS tahun depan, siapa tahu udah meraih medali dan juara umum lagi semuanya. Oke, luar biasa banget ya Sobat Untidar. Dari cerita tadi kita bisa lihat kalau proses menuju PIMNAS itu nggak instan tentunya, penuh perjuangan, kerja tim, dan mental yang kuat. Terima kasih banyak ya buat narasumber kita kali ini, Mbak Anissa Tofu, Mbak Heni, dan Mbak Anissa Ngaji, udah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita, pengalaman, dan inspirasinya seputar PIMNAS 2025. Semoga apa yang sudah dibagikan bisa bermanfaat dan memotivasi buat Sobat Untidar semua untuk terus berkarya dan berprestasi. Oke, itulah podcast kita pada kali ini. Saya Akna Nur Sabrina dan segenap tim Untidar TV pamit undur diri. Sampai bertemu di podcast sarang berikutnya. Sampai jumpa.